Renaissance. Renaissance berasal dari kata Latin, re yang artinya kembali dan naître yang artinya lahir. Dalam bahasa Perancis dikenal dengan Renaissance yang artinya kelahiran kembali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Renaissance merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern yang terjadi di Eropa pada abad ke-14 sampai 17. Masyarakat Renaissance berpegang pada semboyan sapere aude, artinya beranilah berpikir sendiri dan ditandai dengan adanya faktor humanis. Faktor pendorongnya yaitu kemajuan pesat dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Menurut Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Jilid 3, kemunculan Renaissance pada abad ke-15 berawal dari ketertarikan kembali masyarakat Eropa pada filsafat serta kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Pemikiran yang terus berkembang tersebut akhirnya melahirkan humanisme yang merupakan paham yang menganggap bahwa manusia berhak dan bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka. Renaissance mencapai puncaknya pada abad ke-16. Renaissance mendorong negara-negara Eropa melakukan penjajahan samudra. Renaissance mendorong munculnya paham-paham baru seperti humanisme, nasionalisme, dan absolutisme. Menurut buku Indonesia dalam Arus Sejarah 4, perkembangan bangsa Barat yang datang ke Indonesia berupaya melaksanakan praktik kolonialisme. Adapun buktinya dapat dilihat pada bangunan arsitektur kolonial yang berkembang pada akhir abad ke-19 sampai awal abad 20 menganut gaya Napoleon klasik yang diterapkan pemerintah untuk membangun kantor pemerintahan. Adapun pihak swasta mengembangkan arsitektur bergaya neogotik dan rasionalisme dapat dilihat pada bangunan-bangunan kantor-kantor di Java Sea. 2. Merkantilisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merkantilisme merupakan sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah dengan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Ciri-ciri merkantilisme. 1. Negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. 2. Tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Adanya keinginan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang kuat menyebabkan merkantilisme mengalami perkembangan pesat. Merkantilisme yang dijalankan oleh negara-negara Eropa tersebut mendorong berkembangnya kolonialisme dan imperialisme. Adanya perdagangan internasional tersebut mendorong perkembangan pelayaran bangsa-bangsa Eropa. Penjelajahan samudra dilakukan dengan tujuan berdagang dan melakukan ekspedisi pelayaran. Adanya pasar-pasar baru itulah yang mendorong perdagangan internasional dan berkembanglah merkantilisme. Pada abad 16 dan 17, paham merkantilisme berkembang di Eropa. 1. Merkantilisme di Prancis. Paham merkantilisme di Prancis berkembang pada masa pemerintahan Raja Louis XIV pada 1643 sampai 1715. Pelopor merkantilisme di Prancis adalah Jean-Baptiste Colbert dan ajarannya disebut dengan Colbertisme. Colbertisme menitik beratkan pada perkembangan industri dalam negeri daripada perdagangan internasional. Aturan-aturan yang ada dalam Colbertisme: A. Menghapus daerah bea cukai dalam negeri sehingga peredaran barang menjadi lebih lancar dan harganya lebih murah. B. Melarang impor barang yang dapat dihasilkan negeri sendiri. Apabila melakukan impor, barang tersebut dikenai pajak tinggi. C. Barang produksi dalam negeri yang diperlukan dilarang untuk diekspor. D. Barang dari luar negeri yang diperlukan untuk mengembangkan perekonomian diberikan keringanan atau dibebaskan dari pajak impor. Merkantilisme di Inggris. Merkantilisme di Inggris dimulai pada
zaman pemerintahan Raja Henry VII sampai pada zaman Ratu Elizabeth. Adapun tujuan Inggris menjalankan merkantilisme adalah mendapatkan neraca perdagangan aktif, yaitu memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. Pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I, Inggris mendirikan organisasi dagang East India Company atau EIC pada tanggal 31 Januari 1599. EIC mendapat hak istimewa, yaitu hak monopoli perdagangan serta hak menguasai wilayah di India, Kanada, dan Amerika Utara. Merkantilisme di Inggris mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I dengan tokoh merkantilisme Perdana Menteri Oliver Cromwell pada 1558 sampai 1603. Untuk melaksanakan merkantilisme, Perdana Menteri Oliver Cromwell melakukan tindakan A. Melindungi perikanan dengan cara melarang rakyat memakan daging pada hari-hari tertentu dan menggantinya dengan ikan. B. Melindungi peternakan dan industri wol melalui Undang-Undang Peci, yaitu setiap pria berusia di atas 6 tahun harus mengenakan peci dari wol. C. Mengeluarkan undang-undang pelayaran yang disebut Act of Navigation. 3. Merkantilisme di Belanda. Pelaksanaan merkantilisme di Belanda menekankan pada kegiatan monopoli perdagangan. Merkantilisme di Belanda dilakukan sejak dibentuknya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan merkantilisme Belanda: A. Memperluas daerah koloni. B. Mencari bahan baku untuk industri berupa rempah-rempah, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, dan lada. C. Memperluas daerah pemasaran. Merkantilisme yang berkembang di Eropa pada abad 16 telah mendorong munculnya paham-paham baru antara lain imperialisme dan kolonialisme. Pelaksanaan merkantilisme di Indonesia mulai dilakukan oleh organisasi dagang Belanda, yaitu VOC. Setelah VOC bangkrut, wilayah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda dengan membentuk Pemerintah Hindia Belanda. Adapun pelaksanaan merkantilisme pada masa pemerintahan Hindia Belanda dapat dilihat dari pemberlakuan Kulturstelsel, sistem monopoli, dan praktik kerja paksa. Merkantilisme juga diterapkan oleh pemerintah Inggris. Inggris yang berkuasa di Indonesia sejak tahun 1811 sampai 1816 menerapkan kebijakan sewa tanah atau land rent yang diterapkan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Merkantilisme di Indonesia telah mendatangkan keuntungan besar bagi negara-negara Eropa dan mendatangkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. 3. Reformasi gereja. Reformasi adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan. Adapun reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan tatanan kehidupan yang didominasi oleh autokrasi pada ajaran yang menyimpang dan tercetus pertama kali pada abad ke-16 dan terjadi di Eropa Barat. Faktor-faktor penyebab munculnya reformasi gereja yaitu adanya penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik, perkembangan paham humanis yang menyebabkan banyak orang dapat membaca Alkitab. Paus mempunyai kekuasaan besar yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Tokoh reformasi gereja adalah Martin Luther. Martin Luther memasang daftar 95 dalil di pintu berada di Wittenberg, Jerman. Isinya mengkritik peranan gereja dan berharap dengan tindakan tersebut akan mendapatkan tanggapan positif. Namun justru dituduh telah menentang ajaran gereja dan ajaran Martin Luther dianggap gangguan. Pada akhir tahun 1520, Paus Leo X mengungkapkan bahwa ajaran Martin Luther menyimpang. Kedatangan bangsa-bangsa barat selain berdagang juga untuk menyebarkan agama Nasrani. Kegiatan untuk menyebarkan agama Katolik disebut dengan misi. Penyebaran agama Katolik pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis. Penyebaran agama Kristen Protestan dilakukan melalui kegiatan jending.
penyebaran agama Kristen dilakukan oleh bangsa Belanda. 4. Abad Pencerahan. Abad Pencerahan berlangsung pada abad ke-17 sampai 18 Masehi atau 1618 sampai 1815. Abad Pencerahan adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Abad Pencerahan merupakan ketika manusia mencari cahaya baru melalui rasionya. Negara pelopor abad pencerahan adalah Inggris dan Perancis yang banyak melahirkan ilmuwan dan filsuf yang gagasan-gagasannya sangat berperan memicu lahirnya abad pencerahan. Gagasannya mencapai puncaknya dalam revolusi Perancis pada tahun 1789 sampai 1799 dengan tatanan sosial politik tradisional seperti monarki Perancis, privilese-privilese bagi kaum bangsawan, serta kekuasaan politik dan otoritas gereja. Dihancurkan kemudian diganti oleh tatanan sosial politik yang diilhami ide-ide pencerahan, yaitu kebebasan atau liberté, kesetaraan atau égalité, dan persaudaraan atau fraternité. Kata-kata Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang kemudian menjadi slogan utama abad pencerahan adalah beranilah berpikir sendiri atau sapere aude. Dengan berani berpikir, niscaya manusia akan sejahtera dan menjadi bahagia. Itulah yang disebut dengan optimisme pencerahan. Terima kasih.